فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, masih membahas masalah apa itu pemindahan hutang. Al-ma'nal ijmali, makna secara global dari hadis Abi Hurairah, fi hadzal hadis syarif adabun min adabil muamalatil hasanah. Di dalam hadis yang mulia ini dan semua hadis Nabi mulia, ada salah satu dari adab muamalah. Muamalah dalam artian transaksi mungkin, atau muamalah dalam artian pergaulan al-hasanah yang baik. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam ya'murul madinah bi husnil qada. Nabi SAW memerintahkan orang yang berhutang, madin, yaitu orang yang berhutang, untuk memperbagus pembayaran. Ya, jangan hanya pandai gali lubang lalu lalu tidak mau menutup lubang lagi. Akhirnya orang lain yang terperosok, jangan. Tapi hendaknya dia juga pandai-pandai membayar hutang. Kama yursyidul gharima ila husnil iqtida. Sebagaimana Nabi membimbing orang yang menuntut gharim, yang menuntut pembayaran, dikatakan gharim karena apa? Selalu menempel orang yang dituntut. Istilahnya gharim. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya siksaan jahanam itu gharama, yaitu selalu mengejar orang yang sudah ada dalam neraka. Tidak pernah putus-putus siksaannya itu, naudzubillah. Nah, ini gharim seperti itu. Selalu mengejar. Pagi, petang, siang, malam selalu ketok pintu kita sampai kita nggak boleh tidur, misalkan. Namanya apa? Namanya debt collector. Diperintahkan untuk ila husnil iqtida, bagus di dalam menuntut pembayaran. Ya, jangan dengan mengirim bodyguard untuk pukul orang atau apa. Enggak tahu bodyguard atau apa, Indonesia bilangnya gitu ya. Baik. Fa bayyana sallallahu alaihi wasallam annal gharim idza talaba haqqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya si penuntut pembayaran, debt collector itu, apabila dia meminta haknya, fuhima minhu talabkah, ataukah dipahami dari dia permintaan, yaitu orang yang disuruh membayar, dia paham bahwasanya si debt collector ini memang sudah minta, bi isyarah, atau dengan suatu isyarat, au qarinah, atau dengan suatu tanda, fa inna ta'khira haqqihi indal ghaniyil qadir alal wafa zulmun lah. Oh, thayyib. Ini masalah apa? Ternyata sekarang beliau berpindah zahirnya ya. Gharim memang punya dua makna. Boleh jadi gharim artinya yang pertama tadi, yang menuntut pembayaran, atau mughram, yaitu yang dikejar-kejar, yang dituntut. Zahirnya sekarang beliau pindah makna ini. Yaitu apa? Zahirnya beliau sekarang pindah kembali ke madin lagi, madin yang sudah dituntut. Madin ini umum, orang yang berhutang. Tapi kalau sudah dituntut, ini namanya gharim, yaitu apa? Dikejar-kejar. Wazan fa'il bimakna maf'ul sekarang. Dohirnya ke situ sekarang. Maka Nabi menerangkan bahwasanya orang yang dituntut pembayaran, idza tuliba haqquh, apabila haknya itu memang sudah diminta oleh debt collector, au fahima minhu talab, berarti kalau ternyata beliau inginkan gharim adalah orang yang dituntut, berarti fahima, atau dia paham dari si penuntut sudah ada tuntutan memang, bi isyarah, dengan isyarat, misalkan dia ditelepon oleh orang yang memberikan hutang, ingat nggak ini tanggal berapa, jangan kita pura-pura, oh ini tanggal 2 lah, oh ada apa ya, paham lah maksudnya. Baik. Ini contoh dengan isyarat, au qarinah, atau dengan atau melihat dari dari tanda-tanda, mungkin di miskol dalam sehari 3 kali misalkan oleh si gharim, tapi si penuntut walaupun tidak diajak bicara, cuma miskol aja. Nah, ini contoh dikasih qarinah, sudah waktunya untuk bayar hutang. Baik. Fa inna ta'khira haqqihi indal ghani al-qadir, maka sesungguhnya mengakhirkan hak dia, cuma wawalam ini memang agak rancu kalimat beliau.
Tapi yang mengakhirkan siapa? Yaitu orang yang kaya dan dia mampu alal wafa, mampu untuk membayar hutang, zulmun lah. Ini adalah kezaliman terhadap orang yang menuntut. Ataukah gharim ini kembali ke penuntut lagi kah? Dohirnya lahu. Taib. Yang penting apa? Kita paham apa yang dimaksudkan. Yaitu apa? Kalau memang dia sudah meminta, tahu-tahu apa? Orang yang dimintai ini duitnya cukup dan mampu membayar, tapi dia sengaja mengakhirkan hak si penuntut, ini adalah kedzaliman terhadap si penuntut. Lil hailulati duna haqqihi bila udzur. Karena orang yang dituntut ini menghalangi orang yang menuntut dari hak dia tanpa adanya udzur. Si lebih kuatnya adalah berarti itu gharim kembali ke itu ya, si penuntut. Wa hadzal zulm yazul, dan kezaliman ini akan hilang idza ahalal madinul gharima ala mali. Dan kezaliman ini akan hilang apabila orang yang berhutang tadi memindahkan, mengarahkan si gharim, si penuntut kepada orang yang mali, yang memang apa? Mampu membayar. Yashalu alaihi akhdhu haqqihi min, yang mana mudah, senang saja alaihi bagi si penuntut untuk mengambil hak dia dari si mali ini, orang yang memang mampu membayar. Fal yaqbalil gharimul hawalata hinaid, maka ketika itu al gharim yaitu si penuntut hendaknya dia menerima pemindahan tadi. Ya, ikuti karena Nabi menyuruh untuk ya sudah disuruh pindah ke sana kalau yang di sana memang senang membayar. Tapi berarti lebih kuatnya gharim kembali ke madin lagi. Gharim kembali ke penuntut. Fa fi hadza husnul iqtida'i min, maka di dalam amalan ini ada husnul iqtida', yaitu apa? Bagusnya tuntutan minhu dari si penuntut. Wa tashilul wafa, dan ada pemudahan untuk penunaian pembayaran. Kama anna fihi izalataz zulm, sebagaimana di dalam amalan ini ada penghilangan terhadap kezaliman. Yaitu apa? Dengan ini kezaliman boleh dihilangkan. Karena apa? Intinya orang yang berhak mendapatkan duitnya, dia berjaya mendapatkan duitnya. Terserah dari orang yang hutang atau orang yang diamanahi tadi. Bima lau baqiyad dainu bi dhimmatil madin al mumattil. Bima ya, kezaliman yang terjadi seandainya hutang itu masih tetap ada pada tanggung jawab, zimmah tanggung jawab. Tanggung jawab orang yang berhutang yang suka menunda-nunda pembayaran. Taib. Yaitu apa? Kedzaliman akan terus berlangsung karena orangnya nggak mau bayar. Tapi kalau dia dipindahkan ke orang yang senang membayar dan dia pun pindah, maka kedzaliman itu jadi hilang. Baik, ma yustafadu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini kita ambil sedikit. Tahrimu matlil ghani, diharamkannya orang kaya menunda-nunda pembayaran. Wa wujubu wafa'id dain, dan wajibnya membayar hutang alladzi alaihi, yang menjadi tanggung jawab dia, li gharimih, yang menjadi hak orang yang menuntutnya. Baik. Yang kedua, lafdul matl, lafaz matl yaitu apa? Menunda-nunda, memanjang-manjangkan masa. Yus'iru bi annahu la yahrumu alaihi ta'khir. Ini memberitahu pada kita, asy'ara yus'iru ay yu'limu. Walaupun ada perbedaan makna sedikit, tapi biasanya asy'ara yus'iru artinya adalah a'lama yu'limu. Memberitahu kita bahwasanya mengakhirkan itu, asal pengakhiran itu tidak sampai haram bagi pelakunya. Tapi apa? Wa yajibu alaihil wafa. Dia tetap wajib untuk membayar illa inda talabil gharim, kecuali apabila si penuntut sudah meminta. Kalau penuntut belum meminta, maka apa? Masih menunda, ini belum sampai haram. Taib. Kalau sudah dituntut berarti apa? Dia sudah wajib untuk segera membayar. Au mayus'iru bi raghbatihi fil istifa, atau si penuntutnya nggak sampai minta tapi apa? Yaitu yush'ir, memberitahu bahwasanya dia sudah berminat untuk segera apa? Berminat untuk meminta pembayaran, yaitu secara isyarat atau secara ucapan langsung. Taib. Yang ketiga, at-tahrim khasun bil ghaniyil mutamakkin minal ada. Diharamkannya menunda-nunda pembayaran ini khusus untuk orang yang kaya yang mampu untuk menunaikan hutang dia tadi. Amal fakir, adapun untuk orang fakir,
awil ajiz li syai'in minal mawani, atau ajiz atau orang yang memang tidak mampu. Tapi kenapa menunda-nunda? Li syai'in minal mawani, karena sesuatu sebagian dari penghalang, ada penghalang, fahuwa ma'dzur, maka dia dapat udzur. Allah Ta'ala berfirman apa? Fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya memberi penundaan sampai datangnya kemudahan. Dia dapat pahala tiap hari, pahala 2 kali lipat dari nilai hutang dia. Orang yang apa itu memberikan penundaan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.